Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Cahyani dengan nomor NIM 048 dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai densitas air laut. Bagi kalian yang belum tahu pengertian densitas air laut bisa dikatakan sebagai kepadatan air laut atau jumlah massa air laut per satuan volume. Biasanya nilai densitas berkisar antara 1,02 sampai 1,07 gram cm kubik dan bertambahnya sesuai dengan bertambahnya salinitas dan tekanan serta berkurangnya temperatur. Faktor yang mempengaruhi densitas ada 3 hal, yaitu ada temperatur, salinitas, dan juga ada tekanan. Di lautan yang dangkal, hanya temperatur dan salinitaslah yang dapat mempengaruhi densitas. Sedangkan di lautan dalam, biasanya sekitar 1000 meter sampai lebih, tekanan tersebut dapat mempengaruhi densitas. Perubahan densitas juga dapat dipengaruhi oleh evaporasi. Di permukaan laut, massa air pada kedalaman kurang dari 100 meter sangat dipengaruhi oleh angin dan juga gelombang, sehingga besarnya densitas tersebut bisa relatif homogen. Lalu di bawah lapisan ini terjadi perubahan temperatur dan juga salinitas yang cukup besar, sehingga menghasilkan pola perubahan densitas yang cukup besar juga. Hal ini bisa dinamakan painocline. Dan di bawah painocline hingga ke dasar laut mempunyai densitas yang jauh lebih padat. Lalu bisa kita lihat di sini bahwa temperatur air laut naik, maka densitasnya akan turun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dinamakan ekspansi termal. Apa sih ekspansi termal itu? Biasanya ekspansi termal itu seperti besi yang jika dipanaskan akan memuai. Ekspansi termal ini menyebabkan massa di suatu ruang ketika panas akan memuai, sehingga massa tersebut akan berkurang. Lalu pada volume yang sama, massa yang berkurang tersebut bisa menyebabkan densitas menjadi berkurang. Lalu yang kedua ada salinitas. Ketika salinitas air laut meningkat, maka densitas pun juga akan meningkat. Karena ada yang namanya garam yang mampu larut banyak. Di mana ada air laut yang memiliki massa garam yang lebih besar, maka densitas pun juga ikut naik. Lalu yang terakhir ada tekanan. Jika tekanan air laut naik, maka densitas juga akan ikut naik. Hal ini dikarenakan terdapatnya tekanan atau yang namanya compression pada air laut. Dan pada volume yang sama, massanya akan jauh lebih besar karena tekanannya lebih tinggi. Ada beberapa fakta yang harus kalian ketahui kalau dampak perubahan tekanan terhadap densitas jauh lebih tinggi dibandingkan perubahan temperatur dan juga salinitas. Lalu selanjutnya kita bisa melihat variasi vertikal dari temperatur dan juga densitas air laut. Ada perbedaan antara daerah yang lintang tinggi dan juga daerah lintang rendah. Di daerah lintang rendah ada yang namanya thermocline. Dan kalau untuk densitas namanya painocline. Jikalau temperatur pada permukaan 24 derajat Celcius, maka nanti akan turun di kedalaman 200 hingga 1000 meter dan akan cenderung konstan pada kedalaman 1000 meter atau lebih. Perlu kalian ketahui bahwa air laut tidak akan membeku berapapun kedalamannya. Contohnya pada Palung Mariana. Palung Mariana memiliki suhu yang tidak sampai pada titik beku. Lalu untuk densitas. Ketika densitas permukaan tersebut mendekati 0 derajat dan pada kedalaman 200 sampai 1000 meter, maka densitas tersebut bisa naik secara signifikan dan kemudian konstan pada kedalaman 1000 sampai lebih. Lalu pada lintang yang tinggi, karena permukaan air laut memiliki temperatur yang rendah, maka tidak akan turun. Karena nanti kalau turun, dia akan menjadi sampai ke titik beku. Maka dia akan mengalami yang namanya isothermal atau suhu yang sama. Begitupun juga sama dengan densitas pada lintang tinggi. Karena densitas permukaan sudah besar, maka densitas ini mengalami yang namanya isopinal atau densitas yang konstan. Begitulah penjelasan dari saya mengenai densitas air laut. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.